sebatas saja fakta di lapangan. Kalau ngomong kebebasan pemuda itu di hari ini nggak semua, cuman hanya realitas cenderung menikmati kebebasan daripada memaknai kebebasan itu. Jadi ini nggak hanya sekarang, nggak Gen Z aja. Saya juga misalnya waktu di muda-muda juga seperti itu. Nah, maka dalam demokrasi sebenarnya demokrasi itu adalah latihan menjadi manusia. Benar. Ya, latihan kita menjadi manusia, bagaimana kita memahami perbedaan, bagaimana kita memaknai diri kita sendiri, orang lain, kemudian dan semua itu setara setara bersama dengan kekuasaan. Nah, terkait dengan yang masalah kebebasan tadi, Dek. Iya. Jadi potensi dari pemuda itu sebenarnya sangat besar untuk menjadi agen perubahan, Iya, Pak. ya. Benar. Tapi kadang-kadang kita juga gini, ada juga yang bilang perubahan lebih bersifat struktur misalnya, ya, atau pergerakan apa. Sebenarnya ada hal lagi yang lebih substantif di dalam demokrasi. Teman-teman pemuda itu agen perubahan nilai, karena mereka hidup di zaman struktur sosial itu belum mengeras, ya, dan mereka bisa menggunakan jempolnya untuk menjadi aktor-aktor penting di dalam perubahan itu sendiri menggunakan media sosial. Ya, kurang lebih pandangan saya sih seperti itu ya, Lea. Terkait dengan Iya, Pak. berarti memaknai kebebasannya ini belum dapat. Tapi pada intinya demokrasi itu kan lunak dan terus berjalan, belum belum bukan sebagai akhir. Nah, karena demokrasi itu bagaimana kita melatih diri kita sebenarnya menjadi manusia sesungguhnya. Oke, selamat pagi Sospol kita. Kembali lagi bersama kami di podcast pada pagi hari ini. Dengan saya sendiri, Ries Teksani selaku host yang akan membantu jalannya podcast kita pada pagi hari ini. Dengan hari ini saya nggak sendiri teman-teman. Hari ini saya bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, yakni Pak Tanjung. Wah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hujan terus sekarang ya. Sehat ya kalau ini. Iya Pak. Perjalanan gimana Pak hari ini? Dari Dari Pangkal awal Pinang. sampai ke sini. Iya, Pangkal Pinang lancar-lancar aja, nggak macet. Masih Bangka Belitung ini belum macet deh. Ya, alhamdulillah Iya. ya Pak ya. Nah ternyata teman-teman beliau ini merupakan bagian dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ternyata yang lebih menariknya lagi teman-teman, beliau merupakan alumni BEM FISIP Universitas Bangka Belitung. Wah, sepertinya aktif banget ya Pak di organisasi dulunya. Boleh nggak nih Pak diceritakan sedikit gitu di organisasi dulu gimana sih Pak sampai sekarang bisa mencapai titik yang luar biasa banget dan menginspirasi banyak teman-teman. Oke, Boleh oke. dong. Boleh. Jangan berlebihan lah ininya, nggak luar biasa ya, biasa aja. Nggak ada yang ya, wah-wah amat lah. Karena saya juga biasa di luar ya, bukan luar biasa. Jadi kalau cerita pengalaman ya Dek ya, dari saya masuk kuliah di FISIP sampai saya jadi ketua BEM FISIP, Iya. terus sampai saya kerja sekarang ya di Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Itu banyak sekali proses yang udah saya lewatin, terutama berorganisasi di FISIP sampai di Bawaslu. Jadi masuk Bawaslu pun sebenarnya itu karena saya FISIP, karena saya sosiologi. Jadi teman-teman nih yang orang-orang FISIP di sana, terutama mau jurusan sosiologi kayak mau IPOL kayak mau bahasa Inggris, itu kalau misalnya kita mau cari kerja ya Dek, Iya. semua tempat itu menerima kita. Nah, tergantung dari kita tuh dari awal mau nggak ningkatin kompetensi diri, kemudian mau nggak kita meningkatkan aspek manajerial kita, organisatoris kita. Nah, dari saya masih mahasiswa itu apa yang saya dapatkan di kampus UBB ya, terutama itu semua diterapkan dan terpakai, berguna sekali dan sangat bermanfaat. Sisanya improvisasi, karena kita harus meskipun kita sudah paham ya harus terus belajar. Jadi sampailah saya titik di Bawaslu Provinsi. Nah, ini sedikit meral informasi. Saya memang bagian Bawaslu Provinsi, cuman saya masih saya statusnya ASN, aparatur sipil negara yang dibiayai oleh pemerintah.
dengan formasi itu saya di penata kelola pengawasan pemilu. Jadi saya membidangi di pengawasan pemilu dan itu relate sekali terutama dengan apa yang saya lakukan selama di mahasiswa ya, Pak, kampus ya? ini. Luar Relate biasa sangat sekali. relate gitu. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oh ya, pada kali ini kita akan membahas tentang urgensi pemuda dalam upaya peningkatan demokrasi itu sendiri. Dan kali ini tepat banget nih teman-teman dengan narasumber kita yang sesuai dengan jurusan sosial, pastinya itu benar-benar mengarah nih dengan pembahasan kita pada hari ini. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya saya bilang pemuda yang terlintas dari pemikiran Bapak tuh apa sih Pak pandangan Bapak tentang pemuda itu sendiri? Kalau kamu ceritain pemuda ini luas sekali ya sebenarnya. Iya, benar Pak. Yang terlintas di pikiran saya itu pergerakan yang pertama, kemudian generasi penerus bangsa, dan yang terakhir nih Iya. kebebasan. Darah muda tuh apa menurut saya salah satunya banyak sekali hal-hal misalnya kebebasan ya, tentang kebebasan. Dan di era demokrasi sekarang, di sistem pemerintahan sekarang, kebebasan bersuara, terus kebebasan berpendapat, dan itu rata-rata yang saya lihat di dunia digital juga sekarang ini kan udah mulai masuk media sosial, itu kebanyakan teman-teman pemuda. Iya, benar sekali. Dalam tanda kutip, iya, dan saya mau ngomong Iya. generasi Z, ya itu junior-junior atau adik-adik saya gitu. Adik Benar, saya benar, Gen Z juga gitu. Kurang lebih ya itu yang terlintas ada di pikiran saya yang terkait dengan pemuda di hari ini. Dia melek digital lah, salah satu juga iya, Pak. bebas, generasi penerus bangsa. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan tentang kebebasan. Itu berkaitan sekali sebenarnya dengan demokrasi. Nah, dalam itu sendiri kira-kira bagaimana sih Pak menurut Bapak menanggapi tantangan generasi muda saat ini dalam demokrasi itu sendiri? Oke, pemuda ini teman-teman semua punya potensi yang sangat besar, bahkan ya di setiap peradaban semua itu digerakkan oleh pemuda. Kemerdekaan ya, kemudian masuk di reformasi, itu semua digerakkan oleh pemuda. Di negara-negara lain pun seperti itu. Misal di Nepal yang kita tahu beberapa bulan terakhir ya ada Demo chaos ya, Pak? Iya. chaos. Itu sempat saya tonton juga sih Pak. Terus darurat militer gitu Iya, kan. benar. Kemudian yang teman-teman pemuda nih Gen Z notabene-nya bikin forum Discord. Gila, Discord itu kan untuk komunitas game ya. Menentukan presiden lewat Discord, dialog di Discord, di forum-forum online. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan oleh adik tadi, bagaimana kita melihat kebebasan ya, dari pemuda saat ini. Kami secara realitas saja fakta di lapangan, kalau ngomong kebebasan pemuda itu di hari ini nggak semua, cuman hanya realitas cenderung menikmati kebebasan daripada memaknai kebebasan itu. Jadi ini nggak hanya sekarang, nggak Gen Z aja. Saya juga misalnya waktu di muda-muda juga seperti itu. Nah, maka dalam demokrasi sebenarnya demokrasi itu adalah latihan menjadi manusia. Benar. Ya, latihan kita menjadi manusia, bagaimana kita memahami perbedaan, bagaimana kita memaknai diri kita sendiri, orang lain, kemudian dan semua itu setara setara bersama dengan kekuasaan. Nah, terkait dengan yang masalah kebebasan tadi, Dek. Iya. Jadi potensi dari pemuda itu sebenarnya sangat besar untuk menjadi agen perubahan, ya. Benar. Tapi kadang-kadang kita juga gini, ada juga yang bilang perubahannya itu perubahan lebih bersifat struktur misalnya, ya, atau pergerakan apa. Sebenarnya ada hal lagi yang lebih substantif di dalam demokrasi. Teman-teman pemuda itu agen perubahan nilai, karena mereka hidup di zaman struktur sosial itu belum mengeras. Ya, dan mereka bisa menggunakan jempolnya untuk menjadi aktor-aktor penting di dalam perubahan itu sendiri menggunakan media sosial. Ya, kurang lebih pandangan saya sih seperti itu ya, Lea. Terkait dengan berarti memaknai kebebasannya ini belum dapat. Tapi pada intinya demokrasi itu kan lunak dan terus
berjalan, bukan sebagai akhir. Nah, karena demokrasi itu bagaimana kita melatih diri kita sebenarnya menjadi manusia sesungguhnya, gitu. Wah, benar sekali teman-teman, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Tanjung tadi mengenai bahwa demokrasi bagi mahasiswa ataupun teman-teman pemuda itu sangat penting, dan kita sebagai anak muda pastinya agen perubahan ya Pak ya. Ya, perubahan. Katanya Indonesia emas ini kan, Ya. 2045. Betul, insya Amin ya Allah. Allah. Ya, insya Allah. Iya, oke. Karena kita membahas tentang demokrasi sendiri ini, gimana sih Pak menurut Bapak keterkaitan dengan demo yang beberapa waktu yang lalu itu sempat terjadi Pak? Kalau misalnya kita kaitkan dengan demokrasi nih Pak, Ya, oke. gimana Pak? Waduh, ini pertanyaannya sulit dijawab kalau di podcast. Iya. Karena ini sebenarnya bukan kapasitas saya ya untuk menjawab terkait dengan bagaimana peristiwa demonstrasi pada waktu lalu. Tapi karena saya warga negara Indonesia yang baik dan juga saya mencintai negeri ini, demonstrasi yang kemarin itu sebenarnya jadi sebuah momentum bagi pertama pemerintahan itu sendiri deh untuk mengkoreksi diri. Kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung misalnya, dia sudah meramalkan bahwa akan terjadi radical break ya, radical break, pergantian menteri dan segala macam. Nah, kemudian apa kaitannya dengan demo? Nah, demo ini kan kumpulan letupan-letupan atau memori masa lalu yang belum diluapkan ya, yang belum ada salurannya dulu di era presiden sebelumnya gitu. Benar. Dan hari ini saluran itu dibuka ya, secara sistemnya saluran itu dibuka, ditambah lagi media sosial itu punya pengaruh yang besar, dan juga paradigma dalam gerakan-gerakan di media sosial, aktornya terutama deh itu bergeser. Kalau dulu mungkin belum ada influencer, sekarang ada influencer, jadi semua itu ketemu dalam satu momentum. Nah, ditambah lagi memang kondisi Indonesia di era berapa bulan masa presiden yang baru Pak Prabowo itu memang sedang dalam masa perbaikan dari sisi sistem, terus strukturnya di dalam. Nah, kemudian semua itu ketemu dalam satu momentum. Terjadilah demonstrasi itu yang diawali kalau nggak salah dari Bapak Said Iqbal, itu gerakan-gerakan buruh awalnya ya. Iya, Seingat saya seperti itu. Jadi itu udah tepat sih, bukan tepat, maksud saya sudah memang jadi hukum alamnya, otomatis tuh bakal terjadi namanya demonstrasi ya, itu bentuknya aja ya. Iya, tapi intinya koreksi, kalau saya bilang ya, koreksi terhadap kondisi hari ini di Indonesia gitu. Iya Pak, benar sekali yang telah disampaikan oleh Pak Tanjung tentang bagaimana demokrasi itu berjalan, tentang demonstrasi juga keterkaitannya juga. Nah, ketika kita melihat demonstrasi ini Pak, pastinya ada penyebab menurunnya tingkat demokrasi pada zaman sekarang ini. Itu apa sih Pak? Kita bisa lihat kalau di demo kemarin itu bisa kita ketahui bahwa ternyata di balik itu ada tindakan yang terjadi di luar sepengetahuan kita, seperti ada penculikan atau apa segala macamnya. Nah, itu kan salah satu ibarat kata membuat demokrasi kita bakal menurun kalau seandainya ada muncul rasa takut bagi pemuda. Nah, gimana Pak menurut Bapak untuk itu sendiri? Waduh, ini pertanyaannya juga serem juga ya ini. Saya agak ngeri-ngeri juga ya untuk menjawabnya, tapi saya coba secara umum, semoga sesuai substansinya. Pak. Terkait dengan yang terjadi, misalnya ada penculikan gitu kan, atau kriminalisasi yang diarahkan kepada teman-teman pendemo, sebenarnya nggak mesti mahasiswa ya, non mahasiswa juga kemungkinan juga ada, menurut beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di alumni yang notabene juga ada yang ikut gerakan ya, karena masih aktif di organisasi atau di aktivisme. Nah, kalau melihat fenomena itu deh, susah ini, jujur saya susah banget ini jawabnya. Bukan berarti serta-merta ya Indonesia kualitas demokrasinya menurun, karena banyak hal yang menjadi indikator kalau mau ngomong demokrasinya ya, Indonesia demokrasinya menurun. Itu ada namanya indeks demokrasi di Indonesia. Mungkin salah satu indikatornya itu adalah bagaimana kita berpendapat secara terbuka di depan umum, di depan
Misalnya kalau secara bentuknya di pemerintahan, misalnya Benar. kita demonstrasi itu tidak dihalang-halangi, ya. Itu namanya partisipasi ya Iya, di Pak. indeks demokrasi. Bagaimana masyarakat berpartisipasi. Kemudian apakah sudah baik dalam hal partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat? Saya kira salurannya sudah banyak dan sudah baik, terutama digerakkan oleh pemuda. Hanya saja proses terjadi kerusuhan itu kan spekulasinya berbagai macam, liar deh. Ada yang misalnya mungkin bisa saja dia sengaja diculik, saya nggak tahu ya fakta Iya, di lapangan, saya juga nggak mengikuti untuk secara real di lapangan waktu itu. Bisa saja itu ada permainan satu sama lain, ya kita nggak tahu. Bisa juga dari unsur yang punya kekuasaan yang melakukan itu, ataupun memang hilang, ataupun memang dia nggak ada di tempat, pulang tanpa sepengetahuan kita. Cuman dari beberapa data memang ada beberapa yang dianggap anarkis gitu kan, dianggap anarkis sampai masih terjerat proses hukum. Saya dengar kabar itu ada beberapa orang di Jakarta itu dipindahkan dari penjara apa itu waktu saya lupa ya. Iya. Tapi itu ada yang jelas substansinya. Makanya dalam berdemonstrasi, kalau di pengalaman saya itu waduh gimana ya, harus benar-benar steril. Iya, Kita dalam kasih apa, surat pemberitahuan gitu ke kepolisian, kemudian ada korlapnya. Nah, itu semua tuh harus steril. Nah, karena ini kan sudah menjadi gerakannya masif, terus ada juga unsur afektif atau unsur emosional, sehingga mungkin bisa saja berujung anarkis gitu. Nah, kalau di pihak keamanan tentu kalau misalnya kita sudah anarkis, ya mereka juga punya tugas dan tanggung jawab kan, untuk mengamankan agar tidak chaos, tidak terjadi hal-hal yang berbau kriminal, misalnya bersifat kriminal, membakar gedung apa segala macam. Dan saya yakin kalau pemuda Indonesia sebenarnya mah nggak kayak gitu. Iya. Kalau pemuda sejati, mahasiswa sejati yang demo nggak gitu, karena kita kaum intelektual, karena kita sudah dididik terkait dengan gerakan itu, aspirasi itu dengan kalau bisa dengan baik. betul, karena kita sudah terdidik. Karena pengalaman saya paling banter bakar ban doang deh, beraninya abis itu nggak berani gitu aja gitu. Iya, Bukan nggak berani, karena menjaga etika, biar kami dapat substansinya, diskusi kami dengan ini dapat, terus solusinya ada. Iya, benar. Nah, mahasiswa tuh bisa itu. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh, saya kira bukan mahasiswa sih ya. Saya mau ngomong itu teman agak-agak ini, nanti kalian Pak, benar. kalian atur aja ya editnya. Iya, nanti kami bakalan atur seperti Pak untuk nyari tahu lebih mendalam. Iya. Oke, teman-teman Sospol, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat berbagai macam yang telah disampaikan oleh Bapak Tanjung, pengetahuan baru untuk kita semua, yang pastinya memberikan pengetahuan baru, pandangan baru tentang demokrasi itu sendiri. Gini Pak, saya mau nanya nih Pak, terkait kira-kira siapa sih aktor atau lembaga yang perlu bekerja sama dengan pemuda untuk meningkatkan tingkat partisipasi generasi muda dan juga demokrasi saat ini. Lembaga apa sih Pak kira-kira yang tepat untuk anak muda sekarang ini bekerja sama gitu Pak? Kerja sama ya. Iya. Kalau saya mau pakai ego sektoral ya Bawaslu lah misalnya gitu. Kalau mau ego, tapi gini deh, kalau mau berbicara secara demokratis, sebenarnya nggak mesti ikut kerjasama dengan lembaga apapun. Pemuda itu bisa bergerak sendiri, dia mandiri, dia rasional, dia bisa merubah struktur tanpa bantuan dari lembaga apapun, tanpa bantuan dari kepentingan-kepentingan terkait misalnya. Ya kalau misalnya kita udah ikut lembaga, berarti kita sudah ikut kepentingan-kepentingan terkait. Dalam hal ini misalnya kalau misal dia diikut, mohon maaf, misal contoh lembaga tentang penyelenggaraan pemilu misalnya nih, berarti dia kepentingan pemilu. Terus dia misalnya di penyelenggaraan terkait dengan penyelenggaraan negara yang bidang misalnya lingkungan hidup nih, ya itu bisa juga mahasiswa ke situ. Cuman kan itu udah terkait dengan kepentingan dari kelembagaan dan kenegaraannya. Nah, sedangkan misi-misi mahasiswa ini kan berbagai macam. Kadang-kadang jangan sampai deh kita gini mengikuti bekerja sama dengan lembaga itu justru malah membungkam daya kritis kita, takutnya membungkam. Nah, makanya kalau boleh saja, saya tidak melarang bekerja sama dengan siapapun, dengan organisasi, bahkan dengan lembaga, dengan pemerintah, itu silakan, itu bagus, nilai lebihnya juga ada. Cuman jangan sampai menutup daya kritis kita terhadap mahasiswa ya, Pak, sebagai mahasiswa terhadap apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh
lembaga itu. Oh, Gitu, misalnya terkait dengan lingkungan, misalnya kerusakan hutan apa segala macam, pembalakan liar dan lain-lain. Kita juga ikut membantu lewat aktivisme, misalnya melakukan pemberdayaan masyarakat di komunitas-komunitas adat misalnya ya, Iya, dengan Pak. bantuan pemerintah misalnya dari dinas kebudayaan. Itu bisa juga, misalnya kita juga minta bantuan dengan dinas lingkungan hidup untuk melihat mapping bagaimana peta tanah adat, sebenarnya di mana tanah adat, Iya. misal contoh-contoh kasus yang untuk adat ya. Nah, pada intinya saya bukan melarang, cuman harus tetap rasional Benar. ya. Jadi kalau mau pakai Tan Malaka itu kalian tuh harus apa? Ini objeknya nih, materialnya. Kalian dialektikan, berdialektika, kemudian kalian menalar, melakukannya itu dengan logika. Jadi kita tidak bisa menerima sesuatu bentuk apapun. Contoh misalnya kerjasama pun kita harus skeptis dulu, kita harus kritis dulu. Nah ini apa manfaatnya untuk masyarakat dan apa dampaknya untuk negara ini gitu. Kita harus melihat dulu suatu objek yang bakal kita kaji, kita garap, nggak serta-merta kita terima gitu aja. Boleh ya kalau mau kerjasama itu, dan paling bagus kalau mau lembaga nih, misalnya untuk ilmu politik ya, itu bisa kalau seingat saya di Kesbangpol itu punya sarana untuk pendidikan politik ya, untuk pendidikan politik kepada masyarakat. Bisa juga kalian bikin kurikulum belajar pengabdian ya, kita sifatnya pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum belajar namanya sekolah demokrasi. Sekolah demokrasi. Ya, sekolah demokrasi. Kemudian di sekolah demokrasi itu teman-teman bisa menjadi guru tamu. Kalau kita kan misalnya di kampus dosen tamu gitu kurang lebih. Misalnya Kesbangpol, Bawaslu, apalagi KPU bisa banget, Dinas Kebudayaan bisa banget, Kementerian Pariwisata bisa banget, Pertambangan bisa banget, semuanya bisa, ada salurannya. Makan kalau mau lebih bagus sih sebenarnya imbang, apple to apple, antara bekerja sama masuk ikut dalam program pemerintahan ya sebagai mahasiswa, kemudian kita juga ikut mengkawal program pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang dia laksanakan, balance gitu. Kiri kanannya oke. Pada intinya boleh ya Pak kalau misalnya kerjasama Boleh dengan saja. instansi manapun itu. Tapi pada intinya mahasiswa ataupun pemuda tetap harus rasional gitu. Ya, rasional. Ya benar sekali teman-teman sospol kita. Pada pembahasan kita hari ini tentang demokrasi dan juga peran pemuda itu pastinya saling keterkaitan ya Pak. Dan mungkin selain itu terakhir nih Pak, kira-kira mengapa keterlibatan pemuda itu dianggap mendesak atau penting Pak dalam demokrasi ini sendiri? Karena kita bisa lihat di zaman sekarang yang dimana bisa dikatakan Gen Z Pak ya, yang sekarang itu paling banyak, pastinya bakal memimpin di suatu saat nanti, bakal masuk juga ke ranah sosial, politik. Nah menurut Bapak tuh gimana Pak kalau kita kaitkan dengan demokrasi sendiri? Kalau menurut saya ya, kalau pemuda apalagi Gen Z, penting atau mendesak, penting dan mendesak, dua-duanya memang penting dan juga mendesak. Jadi Gen Z itu karakter Gen Z juga kita juga harus tahu. Mereka ini kan memang calon pemimpin di masa depan. Karena sifatnya kalau dalam ini regeneratif ya, kaderisasi. Jadi mereka kayak kamu misalnya kan, insya Allah mungkin jadi pemimpin di masa depan. Teman-teman sospol kita juga, kita nggak tahu ada teman sospol kita nih, ada yang nanti ke depan jadi anggota DPR, amin. Atau mungkin jadi bupati, gubernur, insya Allah ke depannya kan. Dan itu semua sifatnya regeneratif, kaderisasi. Dan mungkin saja sama seperti apa yang disampaikan oleh generasi-generasi sebelumnya pada generasi kami. Kami ini kan dibilang kolonial enggak, tapi milenial ya. Bukan, kami ini masih di milenial. Nah, cuman tantangannya ada, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman di Gen Z itu saya lihat sangat kritis. Saya punya teman-teman staff di kantor itu Gen Z, beberapa Gen Z. Kemudian saya ikut pendidikan partisipasi masyarakat, rata-rata perempuan dan juga Gen Z. Memang sengaja direkrut umur 17 sampai 24 tahun. Sengaja direkrut sama teman-teman. Sengaja direkrut. Dan kami melihat, kami mengamati, kami teliti, ternyata bukan nggak bisa diatur. Orang bilang nggak bisa diatur ya. Saya bilang bukan nggak bisa diatur, kritis, bawel. Benar sih Pak. Benar. Ya, bawel. Tapi etikanya ada nggak? Ada. Saya tangan saya dicium gitu kan, Pak. Lah, iya Pak. Lah, ini
Gen Z memang gitu Gen Z Pak. apa bukan ini? Jadi apa yang di framing media terkait dengan Gen Z, kadang-kadang dengan yang saya temui di lapangan itu, Berbeda. kok beda ya? Kok Iya. malah lebih santun mungkin ya Iya. daripada yang generasi nakal saya ya mungkin ya. Saya dulu SMA tuh agak-agak nakal. Nah, jadi penting, cuman satu, jangan terlalu menikmati kebebasan yang ada, misalnya bermalas-malasan, ya, jangan jangan apatis, Iya, ya. Pak. Sekalipun ada Gen Z yang kritis, ya, yang kritis di media, melalui media sosial, dia ikut misalnya memposting gerakan, ada tuh yang foto waktu itu semua foto profil picture itu dijadikan warna pink, Oh iya, Pak, ikut, ada. terus kampanye media sosial yang Insta story-nya tuh sama gitu kan Iya, waktu benar. demo. Nah, saya harap teman-teman, bahkan bukan Gen Z aja, ini juga kami ya, Iya, Pak. yang ataupun di atas kami, teman-teman Bapak Ibu, mohon maaf yang boomer ya mungkin. Nah, jangan cuman FOMO gitu. Iya, benar Ya, sekali, Pak. ikut-ikutan, jangan cuma posting, ya repost aja. Benar Cuman kita harus kaji dulu, kita harus lihat dulu informasi misalnya tentang gerakan apa, kampanye apa, itu benar apa enggak. Iya. Kemudian itu siapa yang bikin, jangan-jangan ini oknum, kita kan nggak Benar tahu. sekali, Pak. Kita nggak tahu. Nah, untuk Gen Z di masa depan ya punya potensi untuk menjadi pemimpin, apalagi ini berkaitan dengan program-program di pemerintah ya juga ya, yang notabene ini sangat pro sekali dengan contoh pelajar misalnya Iya, ya. benar. Misalnya bukan Gen Z aja loh, Gen Alpha loh. Iya, Anak Pak, saya Gen misalnya Alpha. dapat MBG misalnya, ya dapat oke. MBG dari pemerintah. Nah, terlepas MBG itu gimana-gimananya, tapi setidaknya itu membantu. Nah, Iya, jadi kan Pak, saya lihat ini sudah sinergi terkait dengan bagaimana upaya pemerintah, kemudian dari teman-teman di generasi muda juga mengkawal kebijakan pemerintah, mengkritisi. Benar. Nah, itu aktornya rata-rata Gen Z. Saya punya data. Jadi pemilu 2024 itu 60% mayoritas adalah Gen Z. pemuda. Muda. Dan Oh. juga didominasi kalau nggak salah ya, seingat saya ini Iya, Pak. 30%-an dari 60 tadi. Iya. 30%-nya itu Gen Z, terus sisanya ada milenial. Ada milenialnya juga sisanya. Iya, Jadi 50-50 sama milenial, bakal barengan Oh. dengan milenial gitu. Karena itu kita disebut dengan namanya bonus demografi. Nah, pemerintah sedang mengupayakan memanfaatkan bukan sekedar bonus demografi, bagaimana pertumbuhan dari teman-teman nih Gen Z ini ke depannya itu memang benar-benar tersalurkan, tercerdaskan, ya, terfasilitasi kebutuhannya, ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk di masa mendatang. Kalau kita bicara apakah mungkin jadi pemimpin, ya mungkin saja ya gitu. Iya, Pak. Oke, sobat sospol kita, mungkin terakhir nih Pak dari saya sendiri. Boleh sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa. Saya kita luangkan. sejaman lebih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Wah, Ya, ini santai Pak, aja. bagaimana sih Pak, atau adakah pesan-kesan dari Bapak sendiri untuk anak muda untuk saat ini, untuk menuju Indonesia Emas 2045? Kan sekarang ini banyak nih statement Indonesia Emas atau cemas, jadi Wah. bingung deh. Waduh, semoga Indonesia Emas sih Pak. Ya, Mungkin semoga. pesannya Pak untuk kami semua anak muda. Oke, untuk teman-teman generasi muda, termasuk ini pesan untuk diri saya sendiri ya. Meskipun saya berkeluarga, ya kalau pemuda itu ada standar umurnya loh. Kalau dikatakan pemuda. Nah, saya juga masih golongan Masih pemuda. masih pemuda lah, Iya, terutama Pak. saya ya. Yang pertama itu, kalian ini kan agen perubahan. Perubahan nilai, karena kalian itu belum terikat dengan kepentingan apapun, ya, belum terikat dengan kepentingan apapun. Kemudian dari sisi akal sehat masih rasional, insya Allah masih rasional dalam hal cara berpikirnya. Cuman teman-teman, satu hal ya, Satu hal. jangan pernah menunda urusan apapun. Wah. Itu Iya, Pak, kalimat dari saya ya, jangan pernah menunda hal kecil apapun, urusan apapun, apalagi itu untuk kemaslahatan umat dan juga kemaslahatan diri sendiri. Nah, yang kedua, kalau mau jadi sejatinya pemuda nih, merdekakanlah diri kamu
baru kamu bisa merdekain orang lain. Ya, Bagaimana luar biasa. kita mau merdekain orang lain kalau kita masih Terbelenggu gitu. terbelenggu, kita masih lapar. Itu kalau dulu saya belajar di sociological imagination gitu, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa sekali pesan yang telah disampaikan kepada kita semua ya teman-teman. Mungkin pesan itu dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, biar kita bisa menjadi lebih baik lagi, biar apa? Insya Allah. Biar Indonesia emas itu tercapai ya Pak ya, Tercapai, bukan betul. Indonesia emas ya Pak ya. Oke, sepertinya udah waktunya kita akan berakhir nih Pak. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bisa. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah membersamai kegiatan podcast kita pada pagi hari ini dengan saya Reseksani dan juga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin dari itu sendiri pamit undur diri, sekian dan terima kasih.